Can I call you mine, or am I all alone? Hiding your feelings, but I know I can't be dreaming. So hold me tonight, never let me go. We walked through chaos that night, throwing knives I never thought we'd fight, screaming at the top of my lungs. It was enough to come undone, but now we're back again as one. So hold me tonight, never let me go. Can I call you mine, or am I all alone? Hiding your feelings, but I know I can't be dreaming. So hold me tonight, never let me go. So hold me tonight, never let me go. So hold me Halo, selamat malam abang-abang semua yang nonton channel atau fanspage FB saya ini ya. Udah lama gua nggak live juga, kemarin sempat mau live dan sementara berapa ya yang ada di Facebook juga yang contoh untuk tersebut selesai buat postingan juga ya, itu ada masalah postingan ya, mungkin sekarang udah jelas ya masalahnya. Terima kasih buat admin yang udah support, sama teman-teman semua yang udah support juga buat biar bisa share terus channel saya ini. Oke, kali ini gue mau review hero yang bakal mungkin nanti next release di konser Garena ya guys. Soalnya denger-denger kan pasti apa namanya udah fix gitu. Si Terminator itu gak bakal muncul di Garena karena ada isu copyright. Terus kan di Void Project selanjutnya itu langsung ada kayak spoiler ataupun siluetnya si Isa ya, hero kembar itu. Nah berarti kan itu ada tanda-tanda tuh itu kalau hero yang bakal next release tuh hero S nya itu hero Isa. Ya harusnya kalau misalkan ngikut Tencent terus ya hero yang bakal dirilis itu nanti pasti si Terminator dulu yang ini, baru Isa yang ini ya, karena di Tencent itu dia sebelum Void 3 itu pasti ada rilis hero si Terminator dulu. Nah baru pas Void 3 rilis mungkin sebulan setengah kemudian itu baru Void 3 rilis bareng hero Isa kayak gitu ya. Mungkin kan karena ini jedanya mungkin sebentar ya, di Garena itu nanti Void 2 berakhir tanggal 17 September ya. Nah mungkin soal sekarang udah tanggal 13, 4 hari lagi gitu ya, 17 September itu nanti habis itu nanti sama apa namanya anniversary yang ke 2 tahun event itu ya, akan muncul juga update besar buat Void 3 selanjutnya. Nah kalau ini kan kemarin gue udah sempat review hero review untuk stage Void 3 ya, kalian bisa
cek aja buat teman-teman semua yang mau lihat bagaimana kondisi ataupun mapnya nanti di poin 3, 31 sampai 38 saya udah review ya. Tinggal kalian cek-cek aja gitu, lihat-lihat aja nanti gimana mungkin mapnya biar nggak salah jalan, atau nanti rekomendasi senjatanya kayak macam mana ya. Bosnya juga skill-skillnya kayak gimana kayak gitu. Nah, kali ini saya bakal review hero yang ini yang bakal dirilis. Ini hero nya gede banget guys. Nah, ini saya pakai skill lagi, skin pertamanya dulu aja ya. Saya bakal pakai skin yang pertamanya. Nah, ini dia review ya untuk hero Isa. Nah, ini hero nya katanya sih ini kembar apa nggak tahu ya, ini punya dua kepribadian gitu. Nanti dia kurang lebih kayak Rey, cuma Rey kan bayangan, cuma ini bukan bayangan, katanya ini saudara kembarnya. Nah, ini sebenarnya saudara kembarnya. Ini ada dua mode. Jadi ini mode yang merah ini yang main hero nya, yang kedua mode kedua ini si blacknya, black mode hero black lagi. Maksudnya mode yang si Isa yang hitam, black Isa gitu. Dia ini ada kayak bawa senjata apa nih? Ya begitulah senjatanya kayak gitu. Kalau yang merah ya kayak gini. Nah, ini tipe-tipenya sih hit and run ya, soalnya dia bisa skill-skillnya itu bisa tembus tembok. Dari tembok tuh aimnya tetap kena kayak gitu. Makanya ini bagus banget buat kalian pengguna abis. Lalu apa namanya juga hit and run itu ada mode dashnya juga. Jadi kalau dia ketemu musuh ataupun skillnya habis, nanti kalian bisa lari pakai skill satunya kayak gitu. Senjata setrum bukan bang, ini bukan senjata setrum, ini jadi kayak nanti tembakin ke atas, nanti dia kayak ngeluarin semacam circle ataupun karena ada jutaan sel rusak di bawahnya. Nivea Men Extra White bersihkan noda hitam 10 kali lebih efektif. skillnya dia banyak banget skillnya. Udah kita pakai, langsung aja kita lihat skillnya. Kita lihat dulu skillnya. Ini untuk skin awalnya ya. Jadi untuk sorry ada skin keduanya dia kayak senjatanya dia kayak gitu cantik sih gitu. Ini kan tinggal ini terus skin epicnya, kebetulan teman saya skin epicnya kena. Skin sebelumnya ceweknya si Rey-nya klonnya nggak boleh gerak-gerak, hero Isa boleh gerak. Iya, jadi macam Rey bensin jadi ya macam gitulah. Jadi dia bisa kayak klon dirinya sendiri kayak gitu. Ini untuk hero tipe epic skinnya. Oke, langsung aja ini yang kita lihat skillnya aja. Seperti biasa ya, sebelum saya review itu pasti saya nanya ke teman yang dia bisa bahasa Mandarin, namanya Sam ya, Xiang Sheng namanya. Dia itu orang Singapura, kebetulan dia bisa bahasa Mandarin, jadi saya screenshot, nanti dia kasih ke dia, nanti dia yang translatein. Nah, ini saya udah translatein ke dia ya. Ini untuk skill-skillnya. Oh ya, saya belum lihat skillnya. Lihat skillnya di sini coy, lupa. Saya bacain dulu skillnya sampai malah mau langsung play aja ya. Ini skillnya, sini skillnya. Nah, lihat tuh, kalian baca aja, ini panjang, lumayan panjang ya. Sampai gua nggak enak sebenarnya mau minta tolongnya ya, soalnya sering repotin tiap mau ini pasti minta translate kayak gitu. Ini untuk skill satunya, ini untuk skill 2 nya. Nah, kita bacain dari skill satunya dulu aja ya. Nah, ini untuk skill satunya itu kita lihat videonya dulu kayak gini videonya coy. Nah tadi kan ada mode merah, ini yang merah nih, gua taruh ulang lagi ya. Ini pas awal-awalnya dia modenya mode merah, si Red ya, istilahnya mah Red Isa kayak gini. Nah, dia tuh kayak ngedes ke depan, kalau ketemu lawan nanti dia bisa nembak sambil ke knockdown
sampai musuhnya ke knockdown kalau kena ya. Nah, tuh si red bisa. Nah kalau yang hitam nanti dia kayak nembakin cahaya gitu ke atas, nanti bisa kena musuhnya, lumayan sakit sih ya kayak gini ya. Oke, gue langsung bacain aja yang ada di samping ini ya. Oke, ini efek pasifnya ya. Kalau kalian skill 1 ini dia bakal otomatis nge-dash ke depan. Nah, tapi kalau misalkan dashnya itu nggak kena, nggak sampai knockdown yang pertama ini, nanti cooldownnya cuma 4 detik. Kalau misalkan kalian kena sampai ke knockdown kayak gini, nah kalau sampai ke knockdown kayak gitu, nanti dia bakal normal aja ke knockdownnya tuh sekitar 6 sampai 8 detik ya. Kalau kalian nanti ini soalnya karena panjang, nanti paling gua bikin postingan tersendiri buat skill-skillnya gua ketikin ya kayak gitu. Nah untuk mode merah, untuk yang si Red Isa, nanti dia lari ke depan dan memberikan damage 130,4% serangan dan 793 kerusakan ekstra, melompat ke udara dan memberikan 57,9% dan 354 ekstra. Nah itu untuk mode merahnya. Lihat aja damage-nya tuh bertubi-tubi gitu, dari persentasenya pun dia lumayan gitu. Nah untuk mode hitamnya, si Black Isa menembakkan tembakan ke udara dan memberikan kerusakan sebesar 76,1% dan ekstra 454 damage ya. Yang ini 454 damage. Nah untuk si mode rednya itu, untuk ini ya kan, keren kan. Nah nanti pokoknya dia nanti untuk skill satunya tuh dia kayak bisa ini guys. Jadi kalau kalian temboknya ini nanti circle-nya tuh dia gede banget kayak gitu. Kalau untuk yang keduanya, bentar saya yang keduanya. Ini untuk skill 2-nya ya. Ini untuk yang skill 2-nya, pasifnya mana yang pasif? Mana ya? Nah, untuk skill 2-nya, untuk pasifnya ketika mengubah kepribadian warna akan mengaktifkan kemampuan warna lainnya kayak gitu. Ini untuk skill 2-nya ya. Sebenarnya ini banyak ya, cuman nggak tahu nih. Tapi transitnya kayaknya nggak lengkap dari si Sam-nya kayak gitu. Jadi gua sebisa gua iniin aja ya, gua jelasin aja ya. Nah, yang untuk skill 2-nya, nah ini yang untuk namanya mengaktifkan klonnya si Isa ini. Jadi kalau kalian pakai skill 2, nanti dia bakal kayak ngeluarin klon ataupun bayangannya si Isa atau kepribadian yang hitamnya ini, nanti dia bakal keluar. Nah, kayak gini. Nah tuh nanti dia bakal kayak muter ngeluarin senjata gitu, nembak ke arah bawah kayak gitu, sambil ngeluarin si klonnya kalau misalkan pasifnya tuh kayak ada dia, nanti bisa agak beberapa detik ngilang kayak gitu, kayak ngilangnya kayak ngilang Elsu gitu kayak gitu jadinya ya kayak gitu. Nah nanti untuk skill satunya sama skill 2-nya dia bakal keganti guys kayak gitu. Untuk bagian pertama dia ini kan ada dua nih kayak gini nih. Nah banyak banget kayak gini nih. Nah kayak gitu. Untuk bagian pertamanya yang ini ya, meninggalkan pahlawan asli di tempat dan berguling ke depan untuk mengubah warna lain dan mendapatkan tembus pandang. Nah untuk bagian pertamanya kayak gini, nanti dia bakal kayak berguling gitu, terus dia bakal meninggalkan warna lainnya si Isa yang hitam itu dan terus dapetin pasif tembus pandang. Untuk bagian keduanya nanti dia memanggil pahlawan asli yang merah itu, si Isa yang merah itu, untuk mengaktifkan efek. Tapi saya tidak yakin apa efeknya, tidak pernah mengatakan. Jadi kata si Sam ya kayak gitu. Mode merah, menembakkan tembakan ke sekeliling hero dan memberikan, kalau ini mode merah, nanti dia bakal nembakin ke sekeliling hero-nya itu ada kayak aimnya juga lumayan luas. Nanti dia bakal nembakin
57,9% dan 394 damage. Pokoknya bakal menembak ke bawah kayak gitulah, dia bakal lompat terus nembak ke arah bawah yang ada si musuhnya. Kalau mode hitamnya, mode blacknya, menembakkan tembakan ke musuh yang menjadi target dan menghasilkan 57,9% dan 394 damage. Kayak gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian mijit sekali, nanti dia bakal guling terus nembak kayak muter-muter gitulah ke bawah nih, yang ini nih. Nah, dia berguling terus nanti dia tuh nembak ke bawah muter-muter gitu. Kalau mode hitamnya nanti dia bakal manggil si Isa yang merahnya lagi, terus mode hitamnya bakal ngilang sambil nembak lagi muter-muter kayak gitu. Oke, ini untuk skillnya tuh lumayan ribet ya, soalnya banyak banget yang ditranslatein, gue juga belum paham. Cuman kalau makainya sih paham ya kayak gitu. Sambil gue bacain juga pasif damage-nya, pasif skill ya. Pasif skillnya ini mana ya, pasif skill coy? Nih, red mode. Nah, untuk yang mode merahnya, mode red ya, dia bakal meningkatkan kecepatan bergerak 15%. Untuk meningkatkan damage 10% untuk mode merahnya. Terus untuk mode hitamnya dia akan meningkatkan kecepatan gerak 15%. Jadi kalau misalkan pakai ini ada buff damage sama buff speed untuk kedua mode tersebut. Nah, untuk yang ini, senjatanya ini nggak ada, ini otomatis aktif ya. Ini untuk pasif keduanya, dia ada mode Inferno Cannon ya. Inferno Cannon apa nih? Gue lupa namanya, aduh apa. Sampai lupa karena udah sering dipakai ya. Jadi namanya pasif keduanya ini, jika skill 1 tidak mencapai target, cooldown menjadi 4 detik. Nah, ini yang kata gua tadi, kalau misalkan skill satunya nggak kena, yang ini nggak kena lawan, dia bakal jadi cooldownnya 4 detik lebih cepet kayak gitu. Nah, ini untuk pasif skill yang ketiganya dia pakai apa ini namanya, lupa lagi ya nih. Flaming Tower yang mana dia? Flaming Tower yang agak Flaming Tower A aja pokoknya ya. Flaming Tower A ya, bintang 4 pokoknya kayak gitu. Kayak kalian sih udah pada punya ya. Saat berganti warna secara otomatis akan mengaktifkan kemampuan warna lain kayak gitu. Nah, ini pokoknya penting banget kayak gitu. Yang ini kedua penting banget. Nanti kalau kalian aktifin yang ini, nanti ada tambahan skill untuk skill 2-nya yang ini kayak gitu. Nah, kalau yang ini ada apa ini? Senjatanya saya bukan ion art gun ya, apa ya namanya ya? Udah sampai lupa lagi gara-gara nggak sering dipakai ya. Ketika separuh lainnya mati akan meningkatkan def dan kecepatan sebesar 10% kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini nih ada kembarannya kan dia ada healnya sendiri. Nanti kalau misalkan kalian keluar tuh dia bakal ngejar kelawan kembarannya itu. Kalau kembarannya si Ray kan, bayangannya si Ray kan dia diam di tempat ya, bisa transformasi gitu, teleport gitu maksudnya. Kalau yang ini nanti kembarannya tuh dia bisa ngejar, kayak ya pokoknya bisa ngejar lawannya lah. Itu lumayan bikin kesel sih ya. Nanti kalau misalkan sampai kebunuh si lawannya itu, dia bakal, si Isa yang merahnya bakal dapat def sama kecepatannya 10%. Ini apa ini? Ini apa ini? Saya lupa ini apa. Ntar saya lihat dulu ini. Sama ya. Ini sama loh. Cuman saya nggak tahu yang ini apa kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah. Langsung aja kita lihat skillnya ya. Tadi untuk gue bacain soalnya skillnya agak banyak kayak gitu. Skillnya agak banyak, jadi makanya penjelasannya jadi banyak juga guys. Jadi kita langsung aja lihat bagaimana penampakannya di 1v1. Amoy kembar kak om. Iya kembar ini. Nggak tahu kembar kayaknya ya. Memang kembar sih. Katanya sih kembar. Nah, ini kayak gini guys. Aduh patah-patah ya. Aduh patah-patah.
patah-patah ya, patah-patah. Gara-gara nih baru setting ulang lagi ya kayak gitu, makanya dia patah-patah. Nah ini untuk skill satunya. Nah kalau misalkan kalian skill 1 dia ngedash kayak gini, nah tuh kan kalau nggak kena skillnya bakal ngedash kayak gitu guys, ngedash. Nah ini bisa buat kabur tuh kayak gini. Nah kayak gitu. Kalau nggak kena dia bakal ngedash. Ini cooldownnya 4 detik, kalian perhatiin aja ya tuh, dia cuma 4 detik, nanti dari 6 detik berubah jadi 4 detik. Nah kalau kalian kenain, nah dia bakal sampai cooldown kayak gini tuh. Lumayan sakit nggak? Sial banyak nyamuk. tuh kayak gitu, lumayan loh, ini sakit banget kalau kalian kenain. Kalau kalian mau attack ya kenain, kalau kalian mau kabur ya kalian tinggal kaburin kayak gitu, enak. Nah itu untuk skill satunya. Nah kalau untuk merubah kepribadiannya, jadi kalian harus pencet skill 2 nya ini. Nah ini nanti dia bakal berguling kayak gini. Ini kan kayak ada si lawannya, sini coy, naik coy. Nah kayak gitu tuh dia bakal ngilang jadi mode yang black, yang itemnya dia bakal ngejar sama si ngejar musuhnya. Nah kayak gitu. Nah mode black kan tadi kalau untuk skill satunya bakal keganti, yang tadi ngedash dia jadi bisa keluarin kayak cahaya nembak ke atas gitu. Nah ini dari kalian dari tembus tembok ini kalian bisa coy. Nih gua dari atas ya, tuh musuhnya di bawah ini kena, jadi makanya kata gua cocok banget buat yang tipe-tipe kaburan. Dia soalnya bisa hit and run kayak gitu. Di atas tembok gak platform kayak gini dia tetap bisa kenain tuh kayak gitu. Ini untuk mode blacknya ya. Kalau kita berubah kepribadiannya dia bakal skill 1 nya juga berubah kayak gitu. Kita pencet lagi skill 2 nya buat berubah kepribadiannya lagi kayak gitu. Nih ini kalau kita mencet skill 2 nya lagi dia bakal berubah jadi merah tuh, yang merahnya ngilang, yang hitamnya bakal jadi clone dan bakal bisa ngehit musuh. Nah itu nanti bakal yang bisa lumayan sakit buat ini kayak gitu. Tuh kayak gitu mode kombonya kayak gitu sih. Gua kelamaan ini lagi ya, kelamaan jelasin, jadi ini banget apa namanya. Nah soalnya banyak banget skill-skillnya gitu. Nge-lag coy, batal. Oh enggak tuh, untung aja ini. Tapi udah nggak bisa main, nggak bisa play, tapi ininya nggak bisa ditekan anjir. Ngebug woi, ngebug. ngebug. Aduh parah ini ngebug tuh. Udah kayak gini nggak bisa dipencet, tapi ini waktunya habis. Aduh kita maaf, sorry gua reload ulang berarti ini. Harus reload ulang bentar ya. Harus reload ulang coy. Game bisa ngebug kok. Game bisa ngebug loh. Tadi udah mati padahal habis ya, tapi udah matchnya habis tapi nggak ini apa namanya, nggak selesai, nggak bisa out dari room. Aneh. Kayak gitu, jadi gue login balik ya.
sorry, gua balik lagi. Malah nge-crash ya kayak gitu. Pokoknya untuk di 1v1 kayak gitu ya. Sekarang kita coba lihat si Isa ini di rank ya. Nanti kita bakal coba lihat di void. Nah, si Isa ini bagusnya dia cocoknya taruh di pertama guys. Soalnya dia hero-heronya macam tipe Su, enggak tipe Nicole ya, tipe Su sama Nicole. Pokoknya ditaruhnya bagusnya buat tipe pertama sama kedua. Terserah kalian mau makainya dia di kedua atau di pertama. Soalnya dia keren banget kayak gitu. Kalau di pertama buat tipe fast hero ya. Sama main kalau kalian suka main santai ya, kalian bisa pertama main kabur-kaburan aja kayak gitu sambil naikin damage kayak gitu. Nah, untuk hero kedua sekarang sih yang lagi GG ya ini si Caitlyn S. Tadi gua review si Caitlyn S ya. Yang terakhir tetap nanti pakainya si apa mana Hero Orville ya. Hero Orville ini. Oke. Sambil liatin weapon LRAD ya. Yang bakal nanti di Void 3. Kayak gitu. Ini ketemu lawan. Biasanya yang ketemu main lawan di sini tuh cuman buat clear daily aja, bukan main bener-bener main ya kayak gitu. Bukan bener-bener main. Kayak gitu. Oke, ini untuk tipe isanya. Jadi kalau kalian tipe isanya gini, kalian bakal deketin ya gitu buat bunuh momennya lumayan. Tuh kalian dari jauh gini aja ya. Woi, jangan nyerang gue coy. Malah nyerang gue ya tuh. Tipe di tembok gini, kalian tetap bisa isanya bakal ngejar tuh sininya tuh. Dia musuh di atas ya kalian begitu aja. Tuh kalian bakalan kayak gitu. Ini si siapa namanya, John Connor ya, ini John Connor ya, lupa gua. Tuh ini untuk tipe ininya ntar buat misalnya gue ulang lagi ya, ini soalnya lawannya lumayan menyesakan. 1, 2. Nah kalau si tipe ini dia lawannya gini mainnya guys. 1, 2 tuh. Dia ngeluarin kayak macam-macam apa ya. Satu, 2 tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan tipe skillnya dia bisa ngeluarnya, pokoknya skillnya nggak habis-habis ini si siapa namanya, si Caitlyn S ini. 1, 2. Tuh kayak gitu nih, nyerangnya sakit banget nih si Caitlyn S nih. GG banget ya. 1, 2. Energinya pokoknya yang skill 2 nya dia bakal harus ditahan kayak gitu. GG kan Caitlyn S ini lawan aja sampai ini ya. Kayak gitu. Gue bakal review lagi. Soalnya main Isa ini mesti cepet ya. Tadi kan gue sambil ngomong jadinya lambat ya. Ini gue coba main cepetin ya hero Isa nih. Nah saya cepetin ya main hero Isa. Soalnya dia harus mesti mainnya nggak bisa sambil ngomong kayak gitu. Jadi kalau kalian ada kesempatan langsung berubah sambil nyumpet di tembok si Isa ini. Nyumpet di tembok kayak gitu. Nah kayak gini ya. Nih kayak gini tuh, keluarin aja bayangannya, dia bakal kayak ngejar langsung ke dalam gitu. Tuh kalian dari atas ini pun kena kayak gitu. Tuh kalian kayak gini nggak usah deketin dianya. Tuh kalian kabur lagi kayak gitu sambil spam habis kayak gitu. Tuh ini darahnya memang tipis tapi bagus banget tuh. Tuh kayak gitu. Kalau misalnya deket pijit skill 2 nya lagi kayak gitu.
Tuh mati kan, kayak gitu main skillnya si Isa. Nah kabur lagi kayak gitu. Tuh ini lawannya hero nya pakai Isa juga ya. Tuh no, musuhnya kalau misalkan kena, soalnya aimnya jauh banget tuh, dari sini pun kalian bisa kena sambil nge-spam aja dari atas ya. Tuh kayak gitu, yang pokoknya lingkarannya kan udah tinggi, itu bisa nembak dari atas. Tuh kayak gitu, sambil kabur-kaburan aja. Tuh main Isa pokoknya mainnya kabur-kaburan kayak gitu. Makanya kata gue bilang, teman-teman yang suka main hit and run nanti ketemu Isa ini bakal, ya kalau kalian jago banget ya bisa GG kayak gitu. Tuh kayak gitu, sambil nembak ke atas dia bisa sambil kenain kayak gitu. Ini nyamuk sih, doksun kayak gitu buat tipe Isa hero-nya. Kalau si Caitlyn S nanti gue bakal review tersendiri karena ini kan hero nya masih jauh banget. Kemarin cuma gacha review doang kayak gitu kan. Kalau misalkan udah deket-deket mau rilis, paling nanti gue coba review ya. Mudah-mudahan sih Void 3 ini keluarnya lebih cepet ya. Soalnya main di Void 3 ini pasti teman-teman bakal nemu tantangan baru kayak gitu, weapon baru, serta mungkin floornya baru kayak gitu. Tentu butuh Sultan. Kalau kalian miasma pas-pasan pun nggak mungkin, jarang-jarang dapet SSS kayak gitu ya. Mungkin kayak 28 core 1 kalau kalian main barbar cuman pakai turbo thrower ya tahu sendiri hasilnya macam mana ya. Tetap buat dapet SSS kadang-kadang butuh digendong yang punya optik kayak gitu guys. Gitu, yang punya optik kayak gitu. Itu untuk hero Isa di ranked ya. Kalau kalian mau lihat di 1v1 tuh kayak gitu tadi mainnya. Nah untuk si Isa ini dia pakainya talent apa sih Isa ya? Aku nggak tahu nih. Kalau di Void itu si Isa kalau nggak salah dia, aduh pencet apa tadi saya? Gimana sih lihatnya lupa, aduh. Kebanyakan karena ini sampai lupa. Nah kalau di Void itu si Isa dia masukkan kita ya, main random aja. Kalau Isa di Void itu dia talentnya talent apa ini ya? Kalau saya rasa sih talentnya talent ini deh, talent healer. Mana Isa? Nah si Isa ini talentnya talent healer guys. Nah kalian bisa lihat sendiri kan si Isa ini talentnya talent healer guys. Kayak gitu. Kita bantuin aja ya talentnya talent healer. Ini senjata yang keren banget nih. Oke kita bantuin aja guys. Lihat review Isa di Void gimana caranya. Kamu kenapa option? Cara apa option dan option? Ini sepertinya tertidur guys. Yang kita mau bantu tertidur ya. Mantas orang pada out ya. Oke coba kita di sini aja. Kayak gitu. Ini si Isa ini tipenya tipe healer. Tetap aja dia soalnya nggak ada efek untuk ini ya, apa namanya, kayak Elsu gitu, apa broken seal. Dia nggak ada tipe-tipe untuk buat broken seal si lawan. Saya rasa sih tetap aja si Isa nanti bakal jarang dipakai kalau di Void ya. Teman-teman yang pada bisa saya pakai sih semua tahu lah aja gitu. Oke ya, skill buat untuk mengefek pasifnya dia ngancurin tembok, hancurin pertahanan si lawannya biar kalau kritikal itu dapatnya tembusnya bagus kayak.
dia nggak ada sih mode efek-efek kayak gitu tuh si Isa. Makanya kalau kakak saya bilang tetap kayaknya bagusnya tetap pakai si Elsu ya buat healernya kayak. Kalau kalian yang mau tameng kayak gitu, main double FS, main FS dan 2 DPS tetap. Kalau mau agak aman pakai Barcis kayak gitu. Cuman dia enaknya bisa ngedes kayak gitu. Bisa ngedes. Kalau Elsu kan tetap bisa, tetap aja nggak bakal ganti ya kalau Elsu. Ngedes bisa, lompat kayak gitu, hilang bisa kayak gitu. Kalau Isa sih tipe healernya ya paling dia modal lincah doang kayak gitu ya, modal lincah doang sih Isa ya. Modal lincah ini gak mati-mati anjay, lama nih pasti main kuatnya kayak gitu. Ini fight berapa ya, saya lupa ya. Kok keras aman sih. Sini cuy, naik cuy. Kalau kalian sih maunya bagusnya tipe kayak gini yang merah ya, soalnya dia punya efek gede. Nah kalau kalian dari sini dia masih dalam circle ini, dia tetap kena tuh, attacknya dia tetap kena kayak gitu, attacknya tetap kena. Kalau nggak salah ini 38 kali ya, 38 atau bab kenangan gitu nih, lupa tadi temen nggak ngeliat ini bab main berapa. Ini main di 3 di V3 loh. Kayak gitu ngedes. Mustafa Kemal Mesir. Opung ini apa tuh? Kayak gitu. Ini bakal lama, lumayan lama. Tapi nggak apa-apa, kita bantu aja ya sambil konsisten live-nya lagi gitu. Lumayan. Gua malah ke bawah anjay. Jatuh. Ini main voidnya lagi kacau. Ini mode tipe robot ya, Blood Falcon ya, Blood Falcon. Kayak gitu. Tipe-tipe tuh buat kabur-kaburan kayak gitu deh, pemain pas aja kayak gitu. Tapi kalau buat tambahan dia bikin apa namanya penetrasi kayak gitu, si Isa ini nggak ada ya. Makanya kayaknya tetap main bagus tuh pakai Elsu buat healernya. Kalau ini sih modal cepet doang sih, modal kencang. Ini modal kencang. Lama juga ya mainnya, keras ini. Gak tahu nih biasa berapa, tapi tetap susah ditembus mainnya. Di Genshin mainnya gampang-gampang, taunya susah. sorry jadi ngebosenin ya main polisi. Ini kurang lebih sih di tempat ini stage-nya barunya nggak jauh beda sama Fight 1 dan 2 kayak gitu. Cuman yang ngebedain kalian talent skillnya kayak gitu, yang skill Void-nya atau Blood Falcon-nya kayak gitu. Sini coy, bawa coy. Masa sih saya healer suruh maju sendiri. Saya ngikut tank aja cuy.
kayak gitu. Kan dia model cepet doang, larinya cepet banget nih Isa nih, soalnya suka banyak damage 10% tambahan, terus speed 10% sama damage 10%. Itu yang bikin Isa cepet ya gitu, dari pasif skill si Isa sih, makanya dia nih benar-benar buat tipe-tipe hit and run. Kayak gitu guys. Ini habis ini saya mau bantu fight orang ya. Ini nggak tahu fight berapa ini, saya lupa. Tapi kayaknya sih ini fight 3 berapa gitu. Soalnya ini keras banget. Bungsunya aja kayak gini ya. Sorry banget ya nih. Woi mati. Ada orang nanya lagi. Tuh kalau kalian liatin aja, ini miasmanya udah kenceng padahal cuman bawa turbo. Aduh, liatin aja kayak gini. Ini kebantu sama talent Blood Falcon loh, makanya bisa cepet. Kalau kalian cuman bawa turbo doang, kacau mainnya guys. Siap-siap aja nih bakal menyusahkan ya. Berharap-harap aja kalian bisa dapat bantuan dari yang punya optik, itu bisa lebih cepat kan, kayak gitu. Tuh ini aja banyak mati loh, padahal saya miasmanya nggak under. Tapi cuman buat turbo doang. Bisa. Keras nih pokoknya. Aduh, kumpulin aja DM kalian beli optik ya guys. Kayak gitu guys. Sorry, ntar abis ini gua langsung liatin reviewnya aja. Liatin skinnya aja ya, untuk ininya. Tuh keras kan. Tuh ini cuma bawa turbo loh, bawa turbo doang. Ini kerasnya macam kayak gini, padahal miasmanya udah di atas banget. Tapi masih bisa SSS karena jauh. Cuman lawannya, masa kalian mesti nunggu nggak under di bawah berapa gitu. Ini SS anjir. Karena apa nih? Kebanyakan mati kah? Kayak gitu guys. Ini tipe ini LRAD ini Sonic kan tipe SS orang ya. Ini keren banget nih weaponnya, nanti bakal dulu. Tuh ini 225.000, 225k. Ini stats kenangan ya, void kenangan. Nah kita tadi miasmanya 378.000. Liatin aja ini udah under 100 ribuan. Tapi kita tadi nembak itu, oh skill clone kan nggak dibuka, nggak tahu tadi weaponnya nggak ada bang. Nih tadi udah di atas banget ya, udah ini 100k. Tapi kalian kalau bawa turbo tetap aja bakal berat kayak gitu guys, bakal berat. Jadi kalau kalian ini ya bisa lah nabung pakai diamond, kalian save buat beli optik kayak gitu guys.
Kalian lihat sendiri untuk kedepannya pasti bakal susah di Void. Kalian harus sabar-sabar dan semangat mencari gendongan. Kayak gitu. Lah mungkin untuk review hero Isanya kayak gitu guys. Gua habis ini mau gendong-gendong Void dulu ya, soalnya udah jam berapa, mau jam setengah 10-an. Kita bantu teman-teman main Void dulu soalnya kejar AKS kayak gitu. Oke lah buat teman-teman semua yang udah nonton live gua, skill 2 tuh siap, open saja katanya. Iya bang, aku tadi nggak, kalau main Void kan nggak fokus main sama skill kan. Kalau main Void kan dia fokusnya ke weapon ya kayak gitu. Oke lah guys, ini untuk hero Isanya kali ini gua bakal pamit dulu. Untuk kalian yang baru datang, baru join, kalian tonton aja untuk rekamannya. Ini sih, nah ini tipe skin cantiknya. Ini dokter loh, hati-hati kalian disuntik. Ini skin epicnya guys, kayak gini tuh. Dia tuh punya dua kepribadian, apa ini saudara kembar gitu ya, nggak tahu sih sejarahnya, nanti lihat aja kayak gitu guys. Cantik kan, oke lah gitu. Terima kasih, thank you yang udah nonton. Kalau ada masukan gua next time mau review apa, nanti kabarin aja atau by PM ya. Gua selalu kasih by PM ya. Thank you, bye bye, good night.